Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di Dunia Kisah, tempat berbagi kisah-kisah menarik tentang dunia ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kraken, antara mitologi dan fakta modern. Tapi sebelum kita lanjut, saya meminta kesediaan teman-teman untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga membunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari dunia kisah. Dan kalau semua sudah siap, ayo kita bahas tema kita kali ini. Jika ingin mengetahui sejarah Kraken, maka kita harus kembali jauh ke masa lalu, tepatnya pada tahun 1980. Namun yang harus kita ketahui adalah Kraken sudah muncul sejak masa kekuasaan dewa-dewa Yunani. Pada masa itu Kraken digambarkan sebagai sosok monster raksasa berwujud gurita yang menjadi penjaga lautan. Pada tahun itu untuk pertama kalinya kisah Kraken ditulis. Penulisnya adalah seorang raja Norwegia bernama Raja Sverre. Seperti legenda-legenda lainnya, Raja Sverre menampilkan Kraken dalam wujud binatang sungguhan, yaitu cumi-cumi raksasa. Kisah Kraken ini kemudian melegenda di kawasan Nordik Eropa Utara. Menurut kisah di sana, Kraken dikatakan menghantui dan menguasai lautan dari Norwegia sampai ke Greenland. Legenda tentang Kraken yang sangat besar dan kuat ini tidak hanya sekedar cerita dongeng. Kisahnya juga dikuatkan dengan laporan ilmiah kelautan, pseudo-scientific, dan juga arsip angkatan laut yang mengatakan kalau Kraken dipastikan menyerang dengan kuat jika sudah ketemu mangsa ataupun kapal. Bahkan dikatakan juga kalau Kraken gagal menyerang kapal, maka dia akan segera berenang berputar-putar menciptakan pusaran arus yang dahsyat dan menyeret apapun ke dalam lautan. Kraken adalah monster pemakan daging yang sangat sadis. Ketika menyerang kapal, maka dipastikan awak kapal itu akan menjadi santapannya. Walaupun sudah diketahui betapa mengerikannya monster ini, tapi tetap ada manfaat bagi nelayan di masa itu. Bagi nelayan, kedatangan Kraken juga adalah berkah karena diyakini bahwa saat Kraken berjalan, maka di atasnya akan sangat banyak ikan-ikan yang bisa mereka tangkap. Bagi para navigator kuno, laut dinilai sangat berbahaya, menyembunyikan segerombolan monster di kedalamannya. Banyak monster yang tinggal di kedalaman laut dan tidak tahu kapan mereka akan muncul untuk menciptakan musibah bagi kapal dan awaknya. Mitos Kraken ini begitu kuat sehingga kisah-kisah Kraken masih dapat ditemukan dalam survei-survei ilmiah modern pertama tentang alam kehidupan di Eropa pada abad ke-18. Bahkan seorang bapak klasifikasi biologi modern bernama Carl Linnaeus tidak menganggap Kraken sebagai makhluk mitologi. Dalam bukunya Sistema Naturae yang inovatif pada tahun 1735, Carl memasukkan Kraken ke dalam jenis moluska Cephalopoda. Dan pada tahun 1853 seekor cephalopoda raksasa ditemukan terdampar di pantai Denmark dan dimanfaatkan oleh seorang naturalis Norwegia bernama Japetus Stenstrup untuk mulai menggambarkan cumi-cumi raksasa secara ilmiah dan melepasnya dari pandangan hewan mitologi. Dia memberikan nama Architeuthis Dox. Mulai dari sini ia merubah legenda mitologi dan memasukkannya ke dalam sejarah sains, mengembalikan pandangan manusia tentang Kraken sebagai hewan laut biasa, bukan makhluk yang berasal dari mitos. Dan setelah 150 tahun penelitian tentang seluruh cumi-cumi raksasa penghuni lautan di dunia, tidak didapat kesimpulan apakah mereka mewakili satu spesies atau sebanyak 20 jasad yang pernah ditemukan. Dan yang terbesar dari Architeuthis yang ditemukan ada yang terbesar mencapai panjang 18 meter dengan sekumpulan tentakel yang sangat panjang. Mata cumi raksasa ini juga sangat besar yang diyakini bisa membuatnya melihat di kedalaman laut gelap yakni hingga 1100 meter. Selama bertahun-tahun para ilmuwan memperdebatkan apakah cumi raksasa ini adalah hewan pemangsa yang cepat dan kuat seperti legendanya ataukah hanya pemburu biasa seperti cumi-cumi saat ini. Dan setelah melalui penelitian berpuluh tahun, jawaban akhirnya didapat. Pada tahun 2005, dua peneliti dari Jepang bernama Teku Bodera dan Kamori memfilmkan Architeuthis yang hidup di habitat aslinya di kedalaman 900 meter di Pasifik Utara. Rekaman itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut adalah perenang yang cepat dan kuat dan menggunakan tentakelnya menangkap mangsanya. Meskipun demikian kuatnya, Architeuthis juga memiliki predator pemangsanya yaitu paus sperma. Pertempuran antara dua makhluk monster ini sering terjadi. Itulah kenapa pada kulit ikan paus sering ditemukan luka. Luka itu diketahui berasal dari tentakel dan lengan cumi-cumi yang memiliki pengisap berlapis serupa gigi-gigi tajam.
Kelemahan Archaeoteuthis tidak memiliki otot di tentakelnya untuk mengunci mangsa sehingga tidak pernah mampu mengalahkan paus sperma. Satu-satunya senjata terakhir untuk melarikan diri adalah awan tinta cephalopoda biasa. Meskipun sekarang kita tahu bahwa hewan seperti kraken bukan hanya legenda, namun cumi-cumi raksasa tetap hewan besar yang sulit dipahami di dunia. Dan walaupun kita tahu bahwa makhluk itu ada dan masih mendiami lautan di era modern, namun imajinasi tentang kraken tetap hidup di film-film mitologi, buku-buku, dan permainan games. Dan itulah akhir dari kisah kita kali ini. Jika ada yang kurang bisa ditinggalkan di komen untuk kita diskusikan. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah jangan berenang di sembarang tempat. Dari saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa di kisah-kisah berikut. Adios, bye-bye.